Selamat malam, Pak Vincent. Saya akan mempresentasikan tugas psikologi industri yaitu tentang materi two-factor theory atau Herzberg. Jadi pada pertama saya akan menjelaskan apa itu two-factor theory. Jadi two-factor theory ini disebut dengan kata lain yaitu teori dua faktor. Dan teori motivasi dan two-factor theory ini merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh psikolog Amerika Serikat yang bernama Frederick Herzberg pada tahun 1959. Karena mungkin namanya Frederick Herzberg sehingga motivasi tersebut dinamakan two factor theory atau Herzberg. Jadi seperti itu. Kemudian dikatakan sebagai teori dua faktor. Teori dua faktor karena pada teori ini pada dasarnya terdiri atas dua faktor yang mempengaruhi motivasi seorang dalam bekerja. Kedua faktor tersebut adalah faktor motivator dan faktor hygiene. Nah, dari itu faktor teori ini memiliki ditemukan dua faktor yang mempengaruhi orang, yang memotivasi orang untuk bekerja, yaitu ada faktor motivator dan yang kedua adalah faktor hygiene. Kemudian berdasarkan penelitiannya, Herzberg tadi mengembangkan teori tersebut bahwa kepuasan kerja seorang tergantung pada dua jenis faktor, yaitu faktor kepuasan atau faktor motivator dan faktor ketidakpuasan atau faktor hygiene atau ketidakpuasan yang kita kenal dengan teori dua faktor tersebut. Kemudian dua faktor yang diidentifikasikan oleh Herzberg yaitu faktor motivator dan hygiene, atau yang sudah kita bilang tadi bahwa dua faktor tersebut oleh Herzberg itu dinamakan dengan faktor motivator dan hygiene. Ini merupakan dua faktor tersebut yang menurut Herzberg. Yang pertama adalah faktor motivator. Menurut Herzberg, ketidakhadiran faktor motivator ini tidak akan mengakibatkan tidak kepuasan kerja yang berarti. Namun adanya faktor motivator akan memberikan kepuasan yang tinggi bagi karyawannya. Jadi faktor motivator ini menjadi sebuah dorongan atau sebuah motivasi untuk karyawan yang bekerja. Misalnya dengan adanya faktor ini, mereka memiliki rasa motivasi yang tinggi untuk bekerja di tempat itu. Jadi mereka semakin memiliki rasa puas karena ada yang memberikan mereka motivasi. Kehadiran faktor motivator akan menyebabkan karyawan bekerja lebih keras. Jadi dengan adanya motivasi ya, tentu saja buat mereka tuh kerjanya semakin semangat ya. Karena ada motivasi, ada dorongan dari orang atau seseorang yang ingin memberikan mereka motivasi bekerja dengan baik, bekerja dengan benar agar memperoleh hasil yang baik juga. Maka dari itu merupakan salah satu motivasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh seseorang itu dijadikan sebagai bahan untuk mengasah diri, untuk memperbaiki diri, membuat diri kita lebih baik lagi karena adanya motivasi dari orang-orang itu. Kemudian faktor motivator ini dapat ditemukan di dalam pekerja itu sendiri. Jadi faktor motivator terdiri dari dalam pekerja itu sendiri. Jadi tergantung dia apakah dia akan menerima motivasi atau dia tidak menerima motivasi. Intinya ada orang atau siapapun itu yang memberikan motivasi. Jadi tergantung dirinya. Jadi dia yang menemukan apa yang ada dalam dirinya melalui motivasi dari orang lain. Kemudian ini ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu prestasi. Jadi yang kedua ada pengakuan, prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, pengembangan karir dan pertumbuhan. Dan prestasi itu contohnya pekerjaan harus memberi karyawan rasa prestasi. Ini akan memberikan perasaan bangga karena telah berhasil melakukan sesuatu yang sulit tetapi bermanfaat. Prestasi ini semacam itu memberikan penghargaan, misalnya di suatu perusahaan bos atau orang yang pimpinan atasan memberikan kita prestasi berupa bonus atau mendapat naik pangkat, itu merupakan salah satu prestasi yang memunculkan rasa motivasi dalam diri karyawan atau orang yang bekerja sehingga dia semakin kerjanya semakin lebih semangat. Kemudian pengakuan, pekerjaan harus memberikan pujian dan pengakuan atas keberhasilan kepada karyawan. Jadi pengakuan dari orang itu ingin diakui.
apa yang dilakukan dengan baik dan benar, itu mereka ingin diakui oleh orang, oh bahwa kerjanya itu bagus, kerjanya itu uh, mantap sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diperintahkan, sehingga memiliki diakui orang lain, sehingga dia tuh semakin semangat, oh saya kedepannya saya akan lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi mereka tuh semakin termotivasi. Kemudian pekerjaan itu sendiri, jadi pekerjaan itu sendiri harus menarik, beragam, dan memberikan tantangan yang cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi. Jadi pekerjaan itu sendiri juga termasuk salah satu motivasi. Misalnya pekerjaannya sangat cocok dengan diri orang itu, misalnya orang itu cocok di bidang manajemen, di bidang akuntansi, pun ada pekerjaan yang pas dengan dirinya, sehingga dia tuh semakin kayak termotivasi, oh ini pas dengan bidang saya, jadi mungkin dia termotivasi untuk terus bekerja dengan semangat. Kemudian pengembangan karir, itu ada peluang promosi harus ada untuk karyawan. Nah, berbagai promosi yang bermanfaat untuk karyawan tersebut. Kemudian ada pertumbuhan, yaitu pekerjaan harus memberi karyawan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru. Ini bisa terjadi di tempat kerja atau melalui pelatihan yang lebih baik, yang lebih formal. Jadi pekerja dapat mendapatkan wawasan pengetahuan baru melalui pelatihan-pelatihan, seminar, atau apapun itu yang memberikan mereka wawasan baru muncul, sehingga mereka dapat mengembangkan itu sebagai motivasi mereka. Kemudian yang kedua adalah faktor higiene. Itu tidak adanya faktor higiene akan menyebabkan karyawan bekerja kurang keras. Jadi faktor ini sangat berpengaruh, karena dengan tidak adanya faktor higiene, karyawan akan semakin tidak semangat bekerja atau kurang kerja keras. Ketidakhadiran faktor higiene ini juga menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerjaannya. Kemudian faktor higiene ini pada dasarnya tidak ada pekerjaan itu sendiri. Tidak ada pekerjaan itu sendiri, tetapi ada pada sekitar pekerjaan tersebut. Faktor ini sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini menjadi faktor kesehatan atau faktor higienis. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu kebijakan perusahaan, pengawasan, hubungan, kondisi kerja, gaji, keamanan. Jadi ini merupakan contoh dari faktor higiene tadi. Dengan tidak adanya hal contoh tersebut atau hal-hal seperti ini, maka menyebabkan karyawan itu bekerja kurang keras. Karyawan itu kerjanya tidak stabil, tidak seperti biasa. Mereka malas-malasan atau tidak serius dalam kerjanya. Itu karena contoh-contoh ini, misalnya tidak terpenuhi kebijakan perusahaan, pengawasan, hubungan, gaji mereka tidak terpenuhi, tidak sesuai keinginan mereka, kemudian membuat mereka itu semakin malas bekerja karena gajinya tidak sesuai. Kemudian kondisi kerja, kebersihan peralatan lingkungan kerja, kemudian keamanan. Mereka juga membutuhkan keamanan karena setiap pekerja berhak mempunyai keamanan dalam kerja. Apabila dalam kerja mereka tidak aman, maka itu ya mengganggu kenyamanan kerja mereka, sehingga mereka tidak merasa kurang puas dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian itu sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya mengenai teori motivasi, yaitu faktor teori atau dua faktor teori, itu motivator dan higiene. Ini saja dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lengkap dan kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.